Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai tutorial PPS ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal AA Panel di dalam sebuah virtual private server kita, di mana di sini saya juga sudah menginstal software atau package di antaranya ada MySQL ya atau MySQL, ada ppmadmin, ada Apache ini untuk web servernya. Kalau teman-teman menggunakan Nginx juga nggak jadi masalah. Lalu yang terakhir saya menginstal PHP-nya ya. Di sini PHP. Oh ya, satu lagi harusnya saya menginstal ini. Sebentar. DNS. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba mengatur ya atau setting DNS supaya nanti ketika webnya dibuka itu tidak menggunakan alamat IP tapi menggunakan domain ya. Nah, domain inilah nantinya akan kita migrasikan atau kita integrasikan ke dalam si web servernya seperti itu atau ke dalam servernya. Nah, jadi ini sambil nunggu DNS manajernya installing, teman-teman silahkan order domain itu di mana aja ya. Kalau saya di sini menggunakan rumah web sebagai layanan atau penyedia layanan hosting dan domain. Di sini saya sudah order juga satu domain. Ini udah domain aktif ya. Oke, kita klik dulu. Kalau misalkan teman-teman sudah order domain, itu nanti layanannya akan aktif atau layanan domainnya akan aktif. Nah, di sini saya domainnya itu ujiansmn1ciomas.my.id. Di sini harganya sekitar 12.000 satu tahun. Murah ya. Jadi tergantung tergantung domainnya. Kalau nggak salah termahal itu .co.id deh. .co.id terus .id dan disusul dengan .com dan lain-lain. Nah, ini saya klik manage. Nah, ini kenapa harus kita setting dulu dari sini, karena ini nanti kita akan tembak ke dalam si PPS-nya ya. Nah, sebelum kita setting, di sini saya mau coba buka di sini deh. Di sini saya mau coba buka. Nah, ini saya copy lalu saya paste di sini. Nah, ini Nginx ya, karena kali ini saya clear browsing dulu. Oke, saya close, saya copy lagi. Ini masih nyangkut ya. Oke, jadi nanti tampilannya tergantung dari web server teman-teman installnya. Jadi kalau misalkan installnya Nginx, nanti keluarnya Nginx. Kalau installnya Apache, keluarnya Apache. Kalau installnya Lightspeed, itu keluarnya Lightspeed. Nah, sebenarnya pokok pembahasannya yaitu, nah ketika kita membuka sebuah webnya, itu kan membutuhkan domain. Nah, domain ini nantinya akan kita tembak di dalam sebuah layanan penyedia layanan domain ke dalam VPS kita. Agar apa? Agar supaya tidak menggunakan IP ya, menggunakan IP public. Nah, jadi di sini kita harus setting dulu. Nah, langkah pertama kita ke DNS Manager. DNS itu adalah domain name server. Nah, di sini masih kosong. Jadi kita klik add a new record. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen langsung gitu domainnya ini tanpa ada subdomain, itu tinggal ini nggak usah diisi. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngisi, misalkan di sini tes aja, misalkan gitu, tes aja ujian bla 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 seperti itu. Nah, karena saya di sini akan langsung aja nembak ke domain utamanya. Nah, untuk TTL ini biarkan aja. Untuk record tipenya ini kita pilih yang A.
karena kita nembaknya menggunakan domain utama. Kalau misalkan teman-teman nembaknya dengan menggunakan subdomain, itu pilihnya yang A ini. Misalkan ini nanti diisi misalkan CPT seperti itu. Nanti tinggal pilih yang A. Record tipenya yang A. Nah, di sini saya menembaknya langsung ke domain utama, jadi saya pilihnya A. Klik add record. Oops, destinasi tidak boleh kosong. Oh ya, ini kita copy dari alamat IP-nya ya. Ini alamat IP public yang ada di server kita. Kita klik add record. Oke, di sini kita butuh propagasi sekitar 15 menit untuk dia bisa terhubung atau terkoneksi. Selanjutnya, setelah kita setting DNS, kita pergi ke sini ya. Ini udah selesai, kita centang aja supaya di halaman home ini muncul. Nah, ini. Oke, kita pergi ke DNS Manager dulu di sini, lalu kita add domain name. Nah, di sini domain name-nya itu misalkan enter your domain name panel.com. Nah, ini bisa kita tuliskan sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini ya. Ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Selanjutnya domain IP-nya juga jangan lupa. Domain IP-nya itu yang ini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, untuk SOA-nya ini kita wajib diisi ya. Misalkan ns1domain.com. Nah, kita bagaimana cara ngeceknya itu ada di sini. Kita back ke sini. Nah, ada di name server setting. Nah, di sini name server satunya ini kita copy lalu paste di sini. Oke, ini udah jadi. Kita tinggal confirm aja. Nah, oke, ini udah beres. Ini kita tinggal klik detail. Nah, ini kan sudah kita buat ya. Ini nembak dari sini, nembak dari name server kita ke dalam sini. Nah, selanjutnya ini kita add record. Nah, ini tipenya biarkan aja tipe A, lalu di sini domainnya kita kembali lagi ke sini. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, ini record tipenya A ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini tipenya A. Ini kita tipenya A, lalu record value-nya ini adalah alamat IP. Alamat IP public dari server kita. Kita copy lalu kita paste di sini, lalu TTL-nya ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ini kita copy dan kita paste di sini. Lalu confirm. Oke, selanjutnya ini kita close. Kita sudah berhasil setting DNS-nya ya. Ini kalau misalkan kita cek. Oke. Selanjutnya kita ke web untuk ngecek ya apakah domain kita sudah bisa ditampilkan atau dipakai seperti itu. Ini kita refresh dulu. Kita ke web. Nah, di sini add site. Lalu di sini kita tambahkan domain kita ya. Namanya ujian seperti ini. Selanjutnya di sini database-nya kita pilih yang MySQL. Nah, ini untuk nanti ya ke depannya, tapi ini kita not create aja dulu.
Di sini kita centang dua, yang SSL dan HTTP redirect to HTTPS. Nah, ini SSL-nya otomatis ya, sudah terinstall di dalam panel kita, tinggal kita pakai aja. Nah, ini kita karena kita mau ngecek aja ya, jadi kita klik submit. Tapi nanti kalau misalkan uh, kita mau upload web, nanti ini kita setting lagi. Kita klik submit. Ini tunggu proses selesai. Oke, di sini sudah ada. Nah, SSL-nya expired in 89 day ya. Sekarang tinggal kita klik yang ini. Nih, di sini site direction-nya itu ada di sini var www di dalam VPS kita. Lalu ini kalau misalkan mau kita config, kayak ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut ketika kita install Moodle. Nah, selanjutnya kita cek apakah sudah bisa digunakan atau belum ya teman-teman. Saya pakai yang ini aja. Ujian sm1ciomas.my.id. Nah, oke, ini udah berhasil kita tampilkan web untuk ngecek web kita apakah sudah bisa atau belum. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi domain kita sudah berhasil ditampilkan dengan setting dari DNS-nya. Jadi setting dari DNS dari sini, dari penyedia layanan domain, kita tembak ke dalam server kita. Lalu di sini kita olah atau kita setting sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman itu aja untuk tutorial kali ini. Nanti kita akan coba di video selanjutnya akan kita install Moodle ya teman-teman. Jadi mungkin playlist ini nggak akan banyak, jadi sekitar 4 atau sampai 5 video untuk nantinya bisa kita install Moodle seperti itu. Jadi kita sudah berhasil ya. Jadi kalau misalkan kita ping di sini, misalkan kita tambahkan ping ujian smkn1ciomas.my.id, enter. Nah, ini udah replay, berarti ini udah bisa kita pakai. Oke teman-teman, itu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. See you next time and thank you.